Tak hanya di Jedoni, teror dengan cara yang kurang lebih sama juga dialami influencer Shirley Anavita dan aktivis lingkungan yang juga manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Para konten kreator dan aktivis ini sebelumnya menyampaikan kritik terkait penanganan bencana di Sumatera. Polisi harus menangkap pelaku dan mengungkap motif di balik aksi yang terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita berbincang dengan influencer sekaligus korban teror Ramondoni Adam di Jedoni dan anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB Hasbialah Ilyas. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy. Saya ke Halo Mas Pak Doni Hasbi. dulu ya. Mas Doni, polisi kan sudah olah TKP. Apa perkembangan terbaru yang Anda tahu dari polisi? Tanggal 31 olah TKP, mereka datang pukul 2 hingga jam 12 malam, Mbak. Jadi cukup cepat kerja-kerja teman-teman polisi. Dan saya dapat info tadi dari orang rumah, katanya ada datang lagi katanya untuk menyisir CCTV lebih luas. Tapi sudah ada temuan baru belum yang disampaikan? Sudah mengerucut kemana identitas belum ada itu? Belum Mbak Cindy. Kalau Mas Doni juga ada rencana akan diminta keterangan lagi dari polisi? Kemungkinan ada, cuma saya belum dipanggil lagi. Tapi Mas Doni, Anda menduganya sebenarnya teror ini disebabkan karena apa? Nah, kalau disebabkan karena apa saya bingung juga Mbak ya. Kan awal mulanya itu kalau saya lihat rentetannya dari teman-teman influencer yang katanya mengeksploitasi bencana alam. Tapi kan teman-teman influencer ini pegiat media sosial ini kalau saya lihat bukan mengkapitalisasi atau mengeksploitasi bencana alam, tapi mereka kan menyampaikan hal yang sebenarnya di lapangan gitu loh. Nah, rentetannya kemudian ke saya juga bingung, saya tidak mengeksploitasi, tapi saya kena juga gitu. Tapi kalau memang mengkritisi kebijakan pemerintah, tentu hampir tiap minggu saya melakukan itu, menyampaikan itu gitu Mbak. Tapi kalau yang terakhir Anda posting di medsos itu memang terkait apa? Terakhir itu terkait lingkungan Mbak ya, yang di Papua Mbak ya. Oke. Bang Hasbialah, kalau dari Komisi 3 sudah dapat laporan belum dari polisi? Ini kan bukan hanya satu orang saja yang kena teror, tapi ada beberapa influencer lain juga, termasuk juga dari Greenpeace. Begini Mbak, soal teror ini adalah soal kejahatan kemanusiaan yang memang menurut hukum PBB juga diakui bahwa teror ini adalah kejahatan kemanusiaan. Begitu juga di dalam KUHP kita yang terbaru yang hari ini disahkan dan sudah ditandatangani oleh Presiden. Nah, menurut saya kita harus berpositif thinking bahwa kejadian teror di Indonesia ini bukan sesuatu hal yang baru. Misalnya baru-baru ini terjadi, saya mendapat laporan dari Polda Metro Jaya di Depok ada beberapa sekolah diteror akan dibom atau akan dihancurkan. Ada beberapa sekolah di Depok. Okay. Nah, ini kan kejahatan seperti ini kita tidak bisa juga mengasumsikan bahwa soal teror yang dilakukan, yang menimpa kepada saudara kita ini akibat soal bencana alam, soal ini. Toh yang mengkritik soal bencana alam bukan hanya kawan-kawan Mas Denny misalnya atau kawan-kawan yang lain. Banyak yang lain mengkritik soal kejadian bencana alam yang hari ini terjadi di Aceh dan Sumatera. Toh mereka tidak diteror. Mungkin ada musuh di luar itu, ada ini di itu. Jadi kita tidak bisa menunjuk hidung seseorang atau menuduh bahwa hari ini diteror karena mengkritisi soal bencana alam. Nah Bang Hasbi, tapi kalau Anda bilang tadi ini teror bukan yang pertama ya, sudah pernah beberapa kali, punya pengalaman. Artinya Anda yakin kasusnya harusnya cepat dong bisa diungkap polisi? Kita serahkan semuanya ke polisi untuk mengidentifikasi. Ini kan untuk mengidentifikasi teror itu bukan sesuatu hal yang gampang menurut saya. Salah satu contoh misalnya, baru-baru ini terjadi beberapa hari yang lalu sebelum tahun baru itu di Depok, saya langsung mendapatkan laporan dari Polda Metro Jaya ada beberapa wilayah di Depok itu diteror bom. Kenyataannya yang menteror itu tidak taunya orang sakit jiwa karena
diputus oleh pacarnya. Oke Bang Hasbi, tapi kalau untuk konteksnya kita ngomongin ini dulu, konteksnya ini beberapa influencer dan juga aktivis. Kalau menurut Anda, kenapa polisi dan juga pemerintah juga masih belum memberikan statement? Ya, bagaimana pemerintah melakukan statement, kepolisian ya terutama. Bagaimana kepolisian memberikan statement, padahal sampai hari ini polisi belum melakukan identifikasi. Harus melakukan identifikasi dulu, harus melakukan penyelidikan dulu, baru setelah itu baru diumumkan kepada masyarakat. Nah kalau dari Komisi 3 kalau gitu sebagai mitra dari kepolisian. Hasil dari kepolisian. Nah bagaimana Anda sebagai mitra dari kepolisian juga mendorong agar kasus ini cepat bisa diselesaikan oleh polisi, Bang? Oh iya, pasti kita akan minta kepada kepolisian untuk secepatnya menyelidiki kasus ini. Apakah benar kejadian ini karena mengkritisi bencana alam? Tapi saya tidak yakin soal itu. Oke, kalau Mas hanya satu orang yang mengkritisi ini banyak sekali kok. Ya, oke baik. Mas Doni, ini kan juga sudah bergulir beberapa hari. Kalau menurut Anda, saat ini semuanya bukan hanya 1-2 orang yang ditanya. Oke, Bang Hasbi. Kalau menurut Anda, Mas Doni, perlukah kalau pemerintah dan juga polisi segera memberikan statement? Karena kan Anda juga bilang yang terganggu bukan Anda sendiri atau juga tapi sampai keluarga bahkan lingkungan Anda. Ya menurut saya dari pemerintah harus mengeluarkan statement segera. Jika ini bukan tindakan dari pemerintah, ya harus memberikan statement. Jangan sampai publik malah bertanya-tanya ini siapa yang melakukan sebenarnya. Dan yang saya takutkan, ini sudah saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa jangan sampai malah hal-hal seperti ini digunakan oleh pihak lain untuk membenturkan antara pegiat media sosial dengan pemerintah. Makanya saya bilang kasus ini harus segera diungkap siapa pelakunya dan pemerintah harus memberikan statement. Kalau ini bukan ulah dari pemerintah, gitu loh Mbak. Mas Doni, ini kan juga ya lagi-lagi Anda merasa bahwa ini ancamannya sudah juga membahayakan keluarga dan tentu juga meresahkan orang-orang di sekitar karena ini terornya masih belum ditemukan. Apa langkah hukum atau apakah Anda juga akan mencari perlindungan? Mungkin ke depannya Mbak. Ke LPSK akan seperti apa? Iya, seperti itu Mbak. Bagaimana kalau begitu Anda juga mengharapkan penanganan dari polisi agar ini bisa segera diungkap? Iya, saya berharap ini cepat diungkap Mbak. Agar tidak ini Mbak, kan saya sampaikan tadi, agar tidak menjadi gaduh juga di ruang publik ini Mbak. Ini jadi liar kemana-mana. Bahkan ada narasi yang mengatakan bahwa saya merekayasa. Ini kan agak sedikit senewan menurut saya. Agak sedikit ngawur, saya merekayasa mengirimkan bangkai hewan ke rumah saya. Saya merekayasa, saya melempar bom molotov sendiri ke rumah saya, kan agak ngawur menurut saya. Nah ini makanya teman-teman dari kepolisian juga harus segera mengungkap dan pemerintah juga harus segera mendorong ini agar kasus ini cepat selesai Mbak. Oke, Bang Hasbi, bagaimana Anda juga kalau begitu mengawal agar ya kasus ini bisa diungkap secara cepat dan polisi bisa segera juga memberikan statement agar memberikan ketenangan juga untuk masyarakat? Oh iya, kita pasti akan mengawal bagaimana kasus teror ini, tapi kita tidak juga boleh mengada-ngada. Dalam artian, oh ini karena soal kasus, oh ini dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh kepolisian. Dan saya tidak yakin pemerintah melakukan hal seperti ini. Ini sesuatu yang naif menurut saya. Jadi kita lihat saja bagaimana nanti hasil dari kepolisian. Toh kepolisian juga sekarang sedang mengidentifikasi kok. Kita tunggu hasilnya, sabar sedikit lah. Oke, singkat saja Bang Hasbi, Anda akan memberikan tenggat waktu buat polisi juga untuk memberikan kejelasan? Oh iya, harus kita berikan tenggat waktu kepada polisi karena menyelidiki kasus teror ini kan bukan hanya satu yang dialami oleh kasus pengaduan teror itu Mbak bisa cek di Mabes atau di Polda Metro Jaya itu sangat banyak. Kita lihat. Jadi di mata hukum itu sama, tidak boleh kita mengistimewakan yang satu ini. Tidak boleh, hukum itu di mata hukum sama kita lihat. Polisi nanti mengidentifikasi. Tenggat waktu itu juga ditegaskan oleh Komisi 3 kalau gitu. Mas Doni dan juga Bang Hasbiallah Ilyas, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Saudara, kami akan